Halo, kembali lagi di Abian Channel. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai penjelasan dan menginformasikan peluncuran pertama token Glize pada tanggal 29 November kemarin, bahwa token Glize sudah berhasil dikreditkan akan diluncurkan ke wallet-wallet pemilik token Glize itu sendiri. Nah, eh, bagaimana informasinya? Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Baik, yang kita ketahui bahwa tanggal 29 November kemarin adalah hari di mana token Glize sudah di launching atau sudah dikreditkan ke wallet-wallet yang kita miliki, yang sudah kita daftarkan. Namun peluncuran ini atau mengkreditkan token yang sudah diluncurkan ini tidak langsung dikreditkan 100%. Nah, informasinya bagaimana, kita lihat di berita yang ada di Telegram Roy Club resminya. Nah, di sini ada informasi. Nah, kita translatekan terlebih dahulu supaya mudah memahaminya. Kita translate ke bahasa Indonesia. Nah, kita translatekan terlebih dahulu. Nah, kabar dari channel Telegram resminya Roy Club bahwa selama 2 minggu terakhir kami menerima banyak masukan penggunaan dari para anggota dan pemimpin Roy Club bahwa kami membekukan token 30 hari dalam staking sama sekali, dan akan memperoleh token aktual dengan kecepatan 3,33% per hari untuk semua orang. Kami mengizinkan para pemimpin untuk segera menerima referensi dan bonus tim. Kami memberikan kesempatan untuk membeli dan menjual Glize di awal. Anda tidak perlu menunggu peluncuran new deck. Mitra kami Sigen Pro akan menampilkan Glize pertukaran pemasangan dengan Umi. Kami memastikan Glize memiliki likuiditas yang kuat. Berkat tim Umi, kami mendorong awal pertahuran yang jauh lebih cepat pada bulan November. Nah, kalau kita baca di sini, informasi yang kita ketahui bahwa 30 hari pertama ketika peluncuran token token Glize akan di freeze atau akan dibekukan. Namun informasi terbaru, pembekuan token setelah token Glize setelah peluncuran pertamanya itu dibatalkan. Nah, sebagai gantinya token Glize akan di transfer atau akan dikreditkan ke wallet kita menjadi 3,33% dari saldo migrasi yang sudah kita lakukan. Jadi selama 30 hari ini kita akan mendapatkan 3,33% mengkreditkan hasil saldo migrasi yang kita kreditkan itu sendiri. Nah, sebagai ganti bahwa kita tidak jadi dibekukan dari hasil saldo itu. Nah, maksud dari 3,30% ini bagaimana? Nanti kita bahas. Selain itu, kita lihat. Nah, di sini kabar
terbaru yang saya terima di grup channelnya Roy Club resmi. Nah, kita akan terjemahkan kembali. Nah, informasinya adalah peluncuran token Glize telah resmi terjadi mulai hari ini, yaitu tanggal 29 November. Semua peserta migrasi mulai menerima token nyata ke dompet mereka dengan saldo taruhan 3,33% per hari yang tadi sudah kita bahas. Bonus referensi dan tim akan ditambahkan ke saldo perdagangan para pemimpin dengan setiap pembayaran. Nah, jadi mungkin di sini bonus referensi itu tidak masuk ke dalam staking, tapi masuknya ke dalam saldo atau ke dalam dompet, Glize itu sendiri untuk bonus referensi dan bonus tim itu sendiri. Nah, dan juga 32 juta UMI yang diperdagangkan selama tahapan migrasi telah berhasil dibakar. Nah, berarti mulai tanggal 29 kemarin pembakaran koin UMI sudah dimulai dan totalnya sudah hampir 32 juta UMI. Nah, kita lihat sampai mana pembakaran koin UMI itu sendiri. Nah, setiap token membawa kita selangkah lebih maju, lebih dekat untuk mempertaruhkan, dan komunitas dan ekosistem gereja akan tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Nah, pertukaran untuk tahap pesawat luar angkasa baru yang sekarang akan menjadi 1:8, bukan 1:10, dan bagi yang sudah menukarkan Glize dengan rate 1:10 sudah kami hitung ulang dengan baik. Menurut ketentuan baru, staking akan dimulai ketika hanya ada 5.000 Glize di pool, dan itu akan terjadi dalam 3 atau 5 hari ke depan. Nah, di sini kita lihat bahwa yang tadinya di tahapan pesawat angkasa baru pertukaran migrasi UMI 1:10 sekarang sudah diganti menjadi 1:5, dan itu akan dikreditkan ulang, akan dihitung ulang bagi yang sudah pembelian di 1:10 mungkin akan ditambah kembali token Glize-nya. Nah, seperti itu. Oke, itu informasi dari berita dari Roy Club resminya, dan kita lihat di aplikasi Roy Club itu sendiri. Nah, di aplikasi Roy Club di sini saya di akun saya yang kedua, saya memiliki saldo migrasi hasil penukaran UMI yaitu 375 Glize. Ini saldo migrasi atau masih dalam saldo virtual, belum ke token yang aslinya. Nah, di sini pula saya mendapatkan bonus migrasi dan bonus early bird yang semua totalnya mendapatkan 52,5 Glize. Nah, ini masih dalam bentuk dalam bentuk virtual. Dan di sini saya juga mendapatkan bonus referensi yang saya punya, yaitu sebanyak 19 Glize. Dan di sini juga ada atau token yang dibayarkan 10,62 Glize yang dikreditkan dari saldo migrasi. Nah, apa bedanya saldo yang ada di sini dengan yang di sini? Nah, kalau yang di sini itu masih bentuknya virtual atau masih bentuk belum bentuk token, hanya sebagai virtual saja, belum membentuk token karena ini hanya saldo migrasi yang dilakukan. Nah,
Saldo migrasi ini secara bertahap akan dikreditkan dalam bentuk token Glize perharinya itu 3,33% yang sudah dibahas, yang kita bahas tadi. Nah, yang awalnya bahwa ketika peluncuran token pertama itu akan akan dibekukan selama 30 hari, namun itu diubah. Jadi selama 30 hari ke depan nanti bahwa saldo yang ada di 375 ini secara bertahap akan dikreditkan ke token ini sebanyak 3,33%. Nah, maksud hitungannya bagaimana? Kita coba hitung di sini. Kita coba hitung. Nah, saya tadi memiliki saldo migrasi, bukan saldo migrasi ya, bukan token Glize-nya. Saldo migrasi sebesar 37 Glize. Nah, di sini akan dikreditkan atau akan dibayarkan perharinya sebesar 3,33%. Nah, kita akan mendapatkan 12,48 Glize per hari. Nah, kenapa itu 10 bukan 12? Karena terdapat biaya pi sebesar 15%. Nah, sehingga ada pemotongan sebesar 1,87 sekian Glize. Nah, jadi di 12 Glize tadi dipotong 1,8 Glize, hasilnya kita mendapatkan 10 Glize. Nah, kita lihat di sini kita akan mendapatkan 10,68 Glize per hari sampai saldo yang ada di sini 100% dikreditkan ke ke token Glize, sehingga di sini terdapat 375 Glize. Mungkin tidak 100% 375 Glize karena akan ada biaya pemotongan 15%. Nah, di sini ada pemotongan biaya 15% seperti itu. Dari 3,30% dari 375 Glize mendapat 3,33%-nya 12,50 Glize dipotong 1,8 dan hasilnya kita akan mendapatkan 10,62 Glize. Nah, jadi per hari kita akan mendapatkan 10,62 Glize sampai saldo migrasi 37 Glize ini berubah menjadi token seperti itu. Nah, itu kiranya akan yang kita dapat selama 30 hari ke depan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya saldo saldo dari referensi ini. Saldo referensi ini tidak masuk ke dalam stakingan token Glize. Bonus saldo 19 Glize ini masuk ke dalam dompet
Glize itu sendiri. Nah, kita lihat di dompet. Nah, di sini saya sudah memiliki dompet. Nah, kita buka di Umi Wallet. Nah, di sini 19 Glize-nya itu masuk ke dalam dompet Glize, tidak masuk ke stakingan Glize. Nah, di sini masuknya ke dompet. Lalu yang 10 Glize itu masuk ke mana? 10 Glize itu masuk ke walletnya Roy Club atau walletnya stakingan, yaitu di alamat ini pertaruhan. Nah, ada di 10,62 Glize seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk saldo migrasi masuk ke dompet taruhan staking, sedangkan untuk saldo bonus referensi masuk ke walletnya Glize yang ada di walletnya Umi ini, seperti itu. Jadi perbedaan, kemarin ada pertanyaannya, apa beda antara bagian dompet Glize dengan yang berwarna ungu ini dengan yang berwarna abu-abu ini. Kalau yang berwarna biru ini itu adalah dompet, di mana fungsi dompet ini kita bisa mengirimkan ke dompet Glize yang lain. Seperti misalnya ini kan ada di wallet Umi. Nah, dompet Glize ini bisa dikirim ke dompet yang adanya di Sigen Pro. Nah, jadi fungsi dari dompet ini hanya menyimpan dan hanya menyimpan dan bisa dikirim ke berbagai dompet yang ada di platform-platform lain. Mungkin saat ini yang ada hanya di wallet Umi dan ada di Sigen Pro. Nah, itu. Atau yang ada di dompet-dompet mitra yang lain. Sedangkan dompet yang berwarna abu-abu ini adalah tempat stakingannya. Nah, jadi kalau kita memiliki saldo yang ada di sini tidak akan bertambah. Dia karena fungsinya untuk menyimpan. Tetapi kalau saldo yang ada di Glize ini disimpan di dompet yang ada yang abu-abu atau di alamat taruhan atau alamat staking ini, maka saldo yang ada ini akan bertambah. Nah, jadi perbedaan antara dompet yang berwarna biru ini dengan yang berwarna abu-abu itu adalah kalau dompet yang biru untuk penyimpanan, sedangkan untuk yang abu-abu itu ada untuk staking. Simpelnya seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai launching token Glize pada tanggal 29 November kemarin. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.